Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizan di sini, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 39 dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan fasilitator Bapak Hartono dan pengajar praktek Bapak Yulianto. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah kami. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, dan guru berusaha menjadi proaktif dalam menggali dan mengakui kebutuhan siswa untuk memperbaiki hubungan. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Naila tidak menerima bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Masuk, silakan duduk naik. Iya, Naila baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak bapak menurut saya? Begini Naila, tadi saya dapat laporan dari ketua kelas, katanya Naila habis bertengkar ya dengan Malik. Kenapa? Iya Pak, benar. Kami kesana dengan Malik. Biasanya tuh dia kerjaannya cuma nyontek dengan kami di kelas. Tapi bukan cuma PR saja Pak yang dia contek. Hampir semua pelajaran yang lainnya dicontek ke kami. Dan kalau misalkan kami berhenti, dia bilang kami Pak. Ya wajarlah kalau Naila marah dan kesal. Kalau saya di posisi Naila, saya pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Naila lakukan terhadap Malik? Kami marah-marah Pak sama Maliknya, dan tanpa sadar kami marah-marah sambil merobek bukunya. Oh, robek bukunya. Nah, kalau kayak gitu Naila pasti punya alasan kan sampai merobek bukunya Malik. Bapak boleh tahu nggak apa alasannya? Iya Pak, pastilah. Masa iya kami biarkan dia kayak gitu nyontek sama kami. Nah, dia tuh udah gak mau usaha sendiri Pak. Kami capek-capek kerjanya, dia enak tinggal ngalir. Nah Pak, jadi siapa yang gak kesal kalau dia kayak gitu? Oke, ya wajarlah kalau Naila kesal. Naila kan pasti nggak rela ya kan tugasnya dicontekin. Terus Maliknya tinggal melihat tugas Naila. Nah, kalau Bapak sih sebenarnya sangat menghargai apa tindakan yang Naila lakukan, tidak lebih buruk dari tadi seperti kayak memukul Malik atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Naila ini dengan merobek bukunya Malik kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Oke, tidak ya. Menurut Naila, keyakinan kelas apa yang telah Naila tidak patuhi dengan merobek bukunya Malik? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Pak. Nah, oke, benar sekali. Menurut Naila, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting sekali. Nah, penting sekali ya. Kalau menurut Naila itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Naila lakukan pada saat Naila lagi emosi atau lagi marah? Yang pastinya saya harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi ya. Naila bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, kami siap memperbaiki masalah ini. Nah, oke ya. Karena Naila sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Naila lakukan untuk depannya? Yang pastinya kami harus sabar dan tahan amanah. Jadi misalkan kalau ada teman yang contek ke kami lagi, kami akan lakukan dulu atau tugas. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, Naila lain kali kalau ada teman yang mau mencoret tugas Naila atau menyuruh tugas Naila, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah, tapi Naila lakukan itu dengan melakukan ke wali kelas
Kasus kedua, Nizam sering datang terlambat sehingga sudah 6 kali tidak ikut apel pagi dan banyak pelajaran yang dia lewatkan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nizam, silakan duduk. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Ya, apa kabar Nizam? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak? Bapak manggil saya. Nah, tadi Bapak dapat laporan dari Ibu Piket kalau Nizam sering datang terlambat ke sekolah akhir-akhir ini. Iya Pak. Sudah berapa kali kira-kira Nizam datang terlambat? Ingat saya sudah 6 kali Pak terlambat. Sudah 6 kali ya. Menurut Nizam, kalau datang terlambat ke sekolah itu dan tidak ikut apel pagi serta tidak ikut pelajaran pertama, itu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi kok. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Setuju nggak? Iya Pak, saya setuju. Oke, kalau begitu kita cari solusinya sama-sama. Iya Pak. Nah, Nizam dalam bulan ini kan sudah terlambat 6 kali, pasti punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih, apa alasan Nizam sehingga bisa terlambat datang 6 kali dalam sebulan ini, sehingga nggak mengikuti apel pagi dan pelajaran pertama di sekolah. Akhir-akhir ini Pak, saya sering begadang karena main game dengan teman-teman. Jadi kurang tidur. Jadi karena itu saya sering bangun kesiangan Pak. Oke, kalau begitu Nizam masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak, masih ingat. Nah, kalau misalkan ini datang terlambat ke sekolah dan apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau begitu keyakinan kelas yang mana yang telah Nizam langgar? Disiplin Pak. Nah, disiplin ya. Menurut Nizam, disiplin itu penting atau tidak menurut kita? Penting Pak, karena disiplin itu membuat saya datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Oke, kalau begitu Nizam, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga tugas-tugas yang tidak terlalu menumpuk dan juga kita bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah seringkali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti aturan apel pagi. Oke, sikap minta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Nizam. Kalau begitu, menurut Nizam apa yang perlu Nizam lakukan sehingga datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan udahkan Pak, saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Oke, nah sekarang kita sudah temukan solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, setelah ini Bapak coba akan menghubungi orang tua Nizam dan bekerja sama dengan orang tua Nizam untuk membantu mengingatkan Nizam supaya tidak main HP terlalu larut malam dan supaya bisa bangun pagi. Nah, sekarang Nizam sudah bisa kembali ke kelas dan karena Nizam ada banyak tugas yang tidak dikerjakan selama 6 kali terlambat nanti, silahkan Nizam kerjakan ya. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Bisa ke kelas sekarang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam Rizky dari kelas 8 SMP ITB Harapan Insani. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Rizal untuk menemukan solusi yang atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.